Oke, nah jadi kita mulai 2 minggu terakhir ya, kita mempelajari outer guidance ya, diskusi outer guidance dari JACS ya, Journal of American Chemical Society. Nah, minggu ini kita masuk ke publisher yang berbeda ya. Kalau yang 2 minggu yang lalu kita belajar tentang outer guidance dari ACS ya, American Chemical Society. Nah, sekarang kita masuk ke Elsevier. Nah, di Elsevier ini banyak jurnalnya juga, macam-macam jurnalnya. Nah, tapi saya pilih Advances in Colloid and Interface Science. Nah, menurut saya ini nanti kalau kita pelajarin yang ini akan berlaku ke jurnal-jurnal yang lain juga. Oke. Nah, coba kita baca description. Nah, sama seperti yang lalu, saya mau kalian bantu saya baca ya. Coba. Ini belum semua masuk ya. Coba saya Monica Batubara. Bisa saya minta tolong baca? Monica. Monica. Nggak nampak gambarnya. Oke, saya kirim lagi ke ini ya. Saya kirim ke grup ya. Nah, nanti saya upload lagi. Kalau kalian butuh, saya upload di ya, sama seperti yang lalu ya. Monica nggak nampak. Saya Oke, sekarang coba buka Monica. Saya sudah kirim ke WA Group. Coba kalian Monica buka, ya kan? Terus coba dibaca bagian description-nya ya. Baik, ma'am. Review article on any subject within the realm of colloid and interface science will be deemed appropriation for this journal. The subject's matter should be treated in the depth as article, a critical review of the current state of the subject area, include an informed opinion of the author on the topic. The manuscript should compare and contrast the idea in the review literature and deal with the limitation of the idea discussion as such. The article in this journal are normally authored by the recognized expert. Oke. Nah, jadi kalau dari description ini jenis artikel yang masuk ke jurnal ini jenis apa? Kan jenis-jenisnya ada yang komunikasi kah, original research paper kah, atau apa kalau dari description ini? Di sini kan udah tahu kan, review articles. Nah, jadi berarti jenis manuskrip yang masuk adalah jenis review artikel. Nah, review artikel bagaimana jenisnya itu? Apa isinya review artikel? Ada yang ingat? Review artikel dibuat tanpa penelitian yang ada pada satu bidang itu, Mem. Tanpa penelitian? Yang ada pada satu bidang yang mau diiniin. Maksudnya berarti nggak ada penelitian yang dilakukan gitu? Iya, Mem. Lalu
Syaratnya harus sudah ada artikel yang dipublish gitu. Syaratnya harus sudah ada artikel yang dipublish. Oke. Nah, jadi kalau di sini disebut bahwa review artikel itu adalah critical review dari suatu topik. Nah, critical review dari suatu topik dan isinya itu ya kan, the manuscript should compare and contrast the ideas in the review literature. Nah, jadi yang menulis itu akan melakukan perbandingan ya kan, dan perbandingan berarti dikontraskan gitu, apa perbedaan dari setiap paper-paper yang mereka review ya. Nah, baru di sini deal with the limitation of the idea, discuss, yang berarti disebutkan juga apa kelemahan dari paper-paper tersebut ya. Nah, berarti kalau di sini penulisnya itu harus bagaimana? Penulis review paper itu boleh nggak misalnya mahasiswa gitu, boleh nggak? Atau harus dosen yang senior, peneliti senior? Bagaimana menurut kalian? Nah, di sini kan ada ditulis. As such, the article this journal are normally authored by the recognized expert. Berarti penulis review artikel ini harus pengarang yang sudah dikenal. Ya. Nah, ada catatan di sini. Articles only reporting on original research will not be accepted for publication. Nah, apa artinya itu? Apa maksudnya? Nah, artinya ini berarti kalau tulisan kita itu hanya tentang penelitian kita, ya kan? Hasil penelitian kita tidak akan diterima di jurnal ini. Kenapa? Karena jurnal ini hanya menerima review articles. Artinya boleh hasil penelitian kita juga disebutkan, tetapi harus kita bandingkan dengan hasil penelitian orang lain gitu ya. Dan dia dibandingkannya pun tidak hanya satu penelitian, dia harus banyak penelitian. Nah, jadi berarti kalau misalnya jurnal paper mau publish di jurnal Colloid ini, nah dia harus paper yang in depth dia, dalam dia gitu. Kenapa? Karena tidak hanya penelitian si penulis melulu, tetapi penelitian-penelitian orang lain juga harus dibahas di paper itu. Makanya disebut sebagai review article. Oke? Nah, coba ini dibaca bagian yang saya highlight ini. Coba Nur Anissa Anggita, coba baca. Both traditional topics and those of emerging science and technology are welcome. In particular, topics in nanoscience and nanotechnology and those relating to interfacial and colloid aspect of the bioscience are encouraged. Areas of both theoretical or fundamental interest as well as those concerning industrial application. Emerging and instrumental techniques are appropriate. Oke. Nah, jadi ini apa maknanya? Makna dari paragraf yang ini. Apa maknanya? Coba apa maknanya? Jadi gimana? Kalau kita mengerjakan penelitian apa boleh publish di sini?
Nah, jadi kalau di sini kita lihat bahwa mereka menerima topik tentang colloid dan interface science, tapi khususnya yang fokus ke nanoscience dengan nanoteknologi. Ya, nanoscience dengan nanoteknologi. Nah, baru di sini disebutkan terutama yang ada kaitannya dengan bioscience. Nah, jadi kalau misalnya kita bekerja dengan koloid, nah berarti kan koloid itu dia ukurannya kecil kan? Nah, koloid itu sebenarnya nano ya, ukuran nano. Nah, jadi berarti kalau kita ada penelitian koloid yang berarti kita emphasize koloidnya dalam ukuran nano, yang berarti kita memakai misalnya karakter instrumen-instrumen yang bisa menyatakan koloid kita itu dalam kisaran ukuran berapa, ataupun misalnya aplikasinya ke bioscience, nah itu baru diterima di paper ini, ya, di jurnal ini. Nah, contohnya ini di jurusan kita ada beberapa yang penelitiannya ini. Kalau Bu Nora, ya, Bu Nora itu kan penelitiannya tentang kemenyan, ya, kemenyan. Nah, tapi kemenyannya itu nanti diteliti dalam bentuk koloid. Nah, koloidnya berarti dalam bentuk nano. Nah, aplikasinya nanti Bu Nora bisa dalam kosmetik, dalam obat-obatan. Nah, jadi dalam hal bio juga. Nah, jadi makanya penelitian-penelitian seperti itu bisa kita masukkan ke jurnal ini. Tapi tentunya persyaratannya harus kita melakukan review artikel, yang berarti kita membandingkan hasil kerja kita dengan hasil kerja orang lain. Nah, di sini disebutkan bahwa areas both theoretical or fundamental interest as well as those concerning industrial application, emerging instrumental technique are appropriate. Artinya topik di colloid ini bisa juga tentang teori, berarti kalau misalnya kita melakukan computer modeling, ya, bisa dipublish di sini. Nah, itu yang theoretical. Atau fundamental interest, berarti kita mau mengetahui secara fundamental, belum ada aplikasi, boleh. Tapi kalau ada aplikasi juga boleh. Makanya di sini disebutnya topiknya nanoscience dan nanoteknologi. Jadi tidak melulu dia hanya aplikasinya, tapi kalau kita mau mengetahui karakterisasinya, metode awalnya, nah itu boleh juga di paper ini. Nah, karena berarti dia tidak hanya aplikasi ke teknologi, tetapi untuk menambah fundamental information-nya juga, ya. Nah, baru di sini kita bisa lihat impact factor-nya. Impact factor-nya 15,190. Jadi tinggi, ya. Baru di sini abstracting-nya yang melakukan Siapnya nih. Abstracting-nya. Nah, ini abstracting-nya dia ada chemical abstract, ada current content. Nah, ini yang paling terkenal, Scopus. Nah, jadi ini dinilai oleh Scopus juga, ya. Nah, di abstrak atau di indeks oleh Scopus. Nah, ini juga kalian bisa lihat editorial board-nya. Editorial board-nya ini ada dari Bulgaria, ada dari Australia, ada dari Kanada, ya kan? Nah, ada dari United Kingdom, ada dari Amerika, ya kan? Macam-macam, seluruh dunia. Nah, yang unik ini kan kalau kalian lihat dia tuliskan apa bidangnya. Nah, ini dari Iran, ya. Profesor yang dari Iran sebutkan bahwa dia spesifikasinya adalah nano encapsulation, baru application of nanotechnology in the food industry, extraction of nutraceuticals, and formulation of functional food. Nah, jadi dari sini kalau dia tuliskan seperti ini, ketika kita memasukkan paper, nah kita bisa suggest paper kita itu di-review oleh si Pak Jafari ini. Nah, makanya ini gunanya mereka menuliskan apa spesifikasi mereka. Nah, jadi berdasarkan spesifikasi mereka ini kira-kira
penelitian kita paling mirip dengan yang mana. Nah, jadi tentunya hanya akan bisa direview oleh orang-orang yang mirip penelitiannya dengan kita. Nah, makanya mereka jelaskan namanya, mereka dari mana, ya kan? Nah, baru apa penelitian mereka? Nah, ini ada penelitiannya enhanced oil recovery, ya kan? Berarti tapi tentang colloid dan interface chemistry, ya. Nah, jadi kalian lihat di sini tiap editor, ya kan, mereka menyebutkan apa fokus penelitian mereka. Jadi sehingga kita bisa memilih siapa yang akan menghandle manuskrip kita, ya, dengan kita teliti bagus-bagus. Kira-kira misalnya kalau seperti saya gitu ya, saya lihat dulu gitu ya, yang mana yang paling cocok ya. Kalau dari sini yang paling cocok itu berarti yang ini, ya, karena dia colloid tapi surface science. Nah, itu yang paling cocok dengan saya, ya. Jadi saya rasa kalaupun paper saya minta dia yang mengedit, ya kan. Nah, nanti bakal dia mengerti, ya. Jadi dengan membaca ini kita bisa memilih siapa editor yang kita mau pilih untuk menangani. Tapi sekali lagi sama seperti yang lalu, yang kita pilih itu bukan berarti itu yang akan menghandle paper kita, ya. Nah, tetap itu keputusan dari si editor in chief, ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke submission checklist-nya. Jadi apa-apa aja yang harus kita sediakan sebelum kita memasukkan paper. Nah, ini saya mau minta kalian baca yang ini. Coba Triyanti Natasya. Bisa tolong baca Triyanti? Yeah, ma'am. One author has been designated as the corresponding author with contact details, email address, full postal address, all necessary files have been uploaded. Manuscript include keyboard, all figures atau include refer caption. All tables include titles, description, footnotes. Ensure all figure and table citation in the text match the file profile in the clearly if color should be used for any figures in print. Critical abstract, highlight files atau where applicable. Supplemental files where applicable. Oke. Nah, dari sini berarti apa aja yang perlu kita checklist sebelum kita memasukkan jurnal? Apa aja yang perlu kita checklist? Pertama, apa yang dibutuhkan? Kontak detailnya ya, kontak detail. Berarti email. Nah, tapi email hanya email si corresponding author. Ya. Nah, kedua, full postal address. Nah, berarti apa alamat fisiknya. Jadi kalau misalnya dia dari Unimed gitu, sebutkan alamat Unimed. Nah, jurusan kimia, baru ini alamat Unimed gitu misalnya. Nah, baru untuk manuskrip. Nah, di dalam manuskrip itu yang diperlukan adalah pertama keyword. Apa keyword itu? Keyword itu apa? Kata kunci. Kata kunci. Nah, contohnya bagaimana? Berarti kalau misalnya contohnya tadi kan
yang disebutkan si para editor ini, nah itu bisa jadi kata kunci, bisa jadi keyword. Nah, jadi bisa kita sebutkan keywordnya, contohnya drug delivery system. Bisa kita sebutkan juga misalnya contohnya adsorption atau mixture of polymer. Nah, itulah keyword ya. Nah, dari keyword itu kita bisa tahu sebenarnya si paper itu tentang apa, gitu ya. Nah, dari keyword itu kita bisa tahu paper tentang apa. Nah, baru di sini ada all figures, include relevant caption. Artinya semua gambar yang ada pada manuskrip, kita upload di situ, tetapi jangan lupa captionnya. Nah, jadi setiap gambar itu harus kita beri caption. Nah, saya 2 minggu lalu saya sebutkan kan, misalnya gambar 1, apa gambar 1 itu harus dijelaskan di situ. Jangan kita hanya buat gambar 1, gambar 2 gitu, enggak ya. Jadi harus gambar 1, misalnya NMR, spektrum, NMR spektrum dari ini harus dijelaskan apa. Baru all tables, including titles, description, dan footnotes. Jadi berarti tabel juga harus kita sebutkan apa judul tabelnya, ya kan? Tabel itu berisi informasi apa, secara ringkas harus kita nyatakan. Nah, baru footnotes-nya, misalnya ada beberapa dari parameter di table itu kita ambil dari review dari paper yang mana, nah kita harus buat di footnote itu, harus kita nyatakan bahwa ini dari paper ini gitu ya. Nah, baru ensure all figure and table citation in the text match the file provided. Nah, jadi berarti ketika misalnya ada figure, ada table citation, ya kan? Nah, itu harus match dengan daftar pustaka kita, ya. Jadi nggak boleh ketinggalan, ya. Nah, baru nih ada lagi indicate clearly if color should be used for any figure in print. Nah, biasanya kan kadang-kadang dalam satu graf itu misalnya ada beberapa yang kita analisa gitu. Jadi kadang-kadang ada beberapa dalam satu grafik ada beberapa garis gitu ya. Nah, biasanya itu dibuat berbeda warna, ya, berbeda warna. Misalnya warna merah, biru, hitam. Nah, merah, biru, hitam. Nah, jadi di dalam tabel, di dalam grafik itu harus kita jelaskan merah itu apa, biru apa, hitam apa. Nah, biasanya tidak disarankan pakai warna-warna aneh. Warna aneh seperti apa? Misalnya purple, warna ungu, warna pink. Nah, itu tidak disarankan dalam paper karena itu kan warna-warna yang tidak formal gitu ya. Jadi makanya yang biasa digunakan itu merah, biru, hitam. Ya. Nah, berarti di legend-nya itu harus kalian indikasikan merah itu apa, biru itu apa, ya kan? Hitam itu apa. Nah, baru di sini ada graphical abstract. Apa itu graphical abstract? Kalau abstrak apa? Abstrak itu apa isinya? Ringkasan inti dari artikel tersebut. Ringkasan inti kayak summary gitu ya, kayak ringkasan. Nah, itu abstrak. Nah, berarti graphical abstract itu apa? Graphical abstract apa itu? Apa graphical abstract? Tadi kalau abstrak aja ringkasan kan, ringkasan dari manuskrip. Nah, graphical abstract, graphical apa graphical? Gambar ya, gambar. Nah, jadi graphical abstract ini biasanya kita membuat ringkasan tetapi bukan dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk gambar. Nah, misalnya contohnya gini. Kalian misalnya melakukan sintesis. Nah, ketika melakukan sintesis, kalian dapat produknya dalam bentuk powder misalnya. Nah, nanti kalian foto si powder itu di dalam vial, ya kan?
Nah, itu satu komponen dalam graphical abstract. Nah, setelah kalian berhasil mensintesis si produk ini, apa yang biasanya kalian lakukan? Kalian melakukan karakterisasi. Karakterisasinya misalnya memakai tiga instrumen ya. Pertama misalnya NMR, kedua FTIR, ketiga mungkin kalian ada mengambil mikroskopnya juga ya. Misalnya kalian pakai kalau powder kan bisa pakai SEM gitu misalnya kan. Nah, berarti kalian foto si produk, kedua kalian berikan NMR-nya, spektrum NMR-nya, ketiga kalian berikan spektrum FTIR-nya, terakhir kalian berikan gambar mikroskopnya. Nah, dari situ kan secara tidak langsung kalian sudah menjelaskan graphical abstract yang pertama, berarti kalian menyatakan bahwa kalian berhasil mensintesis karena ada powdernya. Kedua, produk itu benar-benar produk yang kalian nyatakan dengan apa? Karena kalian memberikan 3 jenis karakterisasi. Nah, jadi graphical abstract itu ya, kalian memberikan summary, ringkasan, tetapi dalam bentuk gambar. Ya, oke. Nah, sekarang coba ini baca further consideration. Siapa ya? Mario Daniel. Silakan baca. Yes, ma'am. Yang Further consideration, ya. Manuscript has been spell checked and grammar checked. All references mentioned in the reference list are cited in the text and vice versa. Permission has been obtained for us of copyright material from other sounds, including the internet. A competing interest statement in provided even if the authors have no competing interest to declare. Journal police detail in the guide have been reviewed. Refer suggestion and contact details provided based on journal requirement. Oke. Nah, berarti di sini sebelum kita menyerahkan jurnal itu, pertama apa yang harus kita lakukan ini? Apa ini maksudnya manuscript has been spell check and grammar check? Ejaan dan tata bahasanya harus dicek dulu, Mem. Ejaan dan tata bahasanya. Jadi ada kejadian jurnalnya ditolak karena tidak dimengerti bahasa penulisnya. Ya, jadi mungkin penulisnya bukan penulis dalam bahasa Inggris ya, dan masukkan jurnal ke dalam bahasa Inggris. Nah, ternyata bahasanya itu tidak dimengerti ya, jadi ditolak. Jadi makanya sebelum kita memasukkan jurnal, pastikan semuanya bisa kita cek. Makanya bisa ada beberapa software pertama ya kan, seperti Grammarly. Nggak tahu kalian pernah dengar kan? Nah, bisa kita pakai untuk mencek apakah grammarnya sudah benar atau spell check. Tapi sekali lagi kalau pakai software pasti ada limitation-nya. Jadi harus juga mungkin dibantu orang lain yang mengerti bahasa. Oke. Nah, ini baru all reference mentioned in the reference list are cited in the text and vice versa. Apa itu maksudnya? Apa itu maksudnya? All reference mentioned in the reference list are cited in the text and vice versa.
Reference apa itu? Referensi, Mem. Reference, ya. Nah, berarti apa maksudnya all reference mentioned in the reference list are cited in the text and vice versa. Nah, jadi maksudnya di sini semua jurnal-jurnal yang kita citasi di dalam teks, nah, itu harus ada dalam daftar pustaka kita. Nah, atau semua yang ada di daftar pustaka berarti juga kita citasi ada di teks, ya. Nah, ketika kalian belajar tilda, kalian ada belajar nggak software untuk citasi? Ada nggak? Ada nggak? Di tilda kalian ada belajar kan software untuk citasi? Hah? Ada nggak? Mendeley, Mem. Mendeley, ya kan? Nah, di Mendeley itu kan berarti kalau Mendeley kalian pakai, Mendeley-nya bisa kalian koneksikan dengan Word, ya kan? Sehingga ketika kalian sambil nulis, kalian bisa citasi paper-paper yang memang kalian pakai dalam manuskrip kalian, dan otomatis ketika kalian mengeluarkan reference list kalian, daftar pustaka kalian otomatis terupdate. Nah, itu kalau kalian pakai Mendeley, ya. Nah, jadi makanya tapi jangan pula ada kejadiannya ada di daftar pustaka, tidak ada di teks, atau ada di teks tidak ada di daftar pustaka. Nah, itu kejadiannya kalau kalian nggak pakai software, ya. Nah, makanya lebih bagus kalian pakai software untuk memastikan manuskrip apapun, jurnal apapun yang kalian citasi, ya, muncul dia di daftar pustaka. Nah, baru di sini permission has been obtained for use copyrighted material from other sources including the internet. Nah, itu apa maksudnya? Izinnya telah diperoleh, Mem, biar tidak terkena copyright atau hak cipta. Berarti kalau kalian misalnya pakai gambar orang lain, ya kan? Kalian harus dulu minta izin untuk kalian menggunakan gambar tersebut. Nah, jadi misalnya contoh, kalau kalian lihat di Wikipedia itu bagaimana proses izinnya? Boleh nggak kita pakai sembarangan? Kalau ada gambar-gambar di Wikipedia. Ya. Misalnya lah contoh. Saya buka lah Wikipedia, ya. Wikipedia tentang apa? Misalnya tentang kalsium gitu, ya. Misalnya kalsium, nah kita mau cari tentang kalsium. Nah, pasti ada kan gambar-gambar di situ, ya kan? Kalsium Wikipedia. Nah, kita buka di sini. Nah, saya share dulu ya ke kalian. Nah, kalian suka kan pakai Wikipedia, bener nggak? Suka kan pakai Wikipedia? Pasti suka lah kan. Nah, di sini kan di Wikipedia ini sering ada gambar-gambar kan. Nah, kalau kita klik di sini, ya kan? Nah, di sini ada disebut Matthias Jaeper self photograph. Artinya kalau kalian mau pakai ini, kalian harus hubungi si Matthias Jaeper ini, ya, bahwa ini kan gambar dia yang ngambil. Makanya dia bilang Matthias Jaeper self photograph. Nah, ada lagi nih gambar periodic table. Bisa nggak kita klik? Kok jadi plutonium? Nah, ini misalnya kalau kita klik, kan kita misalnya kadang-kadang kita perlu gambar sistem periodic table, ya kan? Kalau kita klik gini, oh ini fosforus, berarti enggak. Nah, berarti di situ kita nggak bisa ambil ya gambarnya, ya. Atau kita lihat lagi lain. Nah, ini kita klik yang ini. Apa disebut di situ? Nah, ini disebut own work. Artinya berarti tetap aja kalian kalau mau pakai ini, ya, harus permisi ke dia. Atau ini kita klik CC BY SA 4.0 itu. Nah, artinya apa? Artinya bahwa
share, boleh kita share, tapi share, copy and redistributed material in any medium or format, adapt, boleh kita pakai, tetapi tetap kita harus kasih attribution. Artinya kita harus kasih appropriate credit, harus kita bilang gambar ini dari mana, siapa yang ngambil. Nah, jadi boleh katanya di sini, kalau ini udah khusus dia bilang you are free to share, adapt. Berarti kalau kita ambil, kita modifikasi boleh. Tetapi under the following terms, artinya apa? Berarti kita harus kasih kredit. Baru kalau misalnya ada memang modifikasi yang kita buat, indicate if changes were made. Jadi nggak boleh sembarangan kalau kita mau menggunakan gambar orang lain, ya. Oke. Nah, jadi makanya selama ini kalian kan paper ambil aja gambar sana, gambar sini, copy paste. Pernah nggak kalian kasih kredit di paper kalian? Kalau misalnya tadinya kalian dosennya punya software yang melihat kesamaan paper itu, ya kan, apa namanya, turnitin itu, gawatlah kalian. Kenapa? Karena pasti sebagian besar kerjaan kalian copy paste dari orang lain, gitu ya. Oke. Nah, jadi makanya di sini a permission has been obtained for use copyrighted material, atau yang seperti tadi tuh dia nggak masalah, kalian nggak perlu permisi, asalkan ketika kalian menggunakan gambar itu, kalian kasih info di situ bahwa gambar ini dari sini, ini yang buat, bahwa bukan kalian yang buat, atau misalnya gambar ini dari sini dan kami sudah melakukan modifikasi di bagian-bagian ini. Jadi makanya nggak, ketika kita buat paper itu nggak bisa sembarangan, ya. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui dulu. Nah, sekarang kita mau lihat ethics in publishing. Nah, berarti apa artinya? Artinya bahwa ada etika dalam menulis paper, ya. Nah, ini saya open, ya kan? Oke, nah kita lihat etika. Nah, ternyata ada etika, kan? Nah, pertama, data access and retention. Nah, jadi apa maksudnya di sini? Artinya data apapun yang kita punya yang ada kaitannya dengan manuskrip kita, nah kita wajib kalau misalnya diminta oleh editor, kita wajib memberikan. Ya, kalau misalnya kita letakkan, kita sudah upload data tersebut di Google Drive, nah kita wajib misalnya memberikan link Google Drive itu dan mengizinkan editor untuk membuka data tersebut, ya, dan nggak boleh kita delete. Nah, karena apa? Karena di sini sebut retain such data for a reasonable number of years after publication. Jadi walaupun misalnya sudah kita berhasil manuskrip kita itu diterbitkan, tetap data-data itu nggak boleh kita delete, harus tetap di situ. Kalau ada beberapa orang yang mau akses, boleh diakses, ya. Nah, baru di sini tadi saya lupa kelewatan, nah reporting standards. Nah, berarti pertama pekerjaan kita itu harus akurat, ya, harus akurat. Nah, selain akurat, kita harus dia original ya, original work. Nah, terkadang begini ya, kenapa harus akurat? Karena ada kalanya nanti ketika paper kita itu sudah terbit, ya kan, sudah terbit, ada orang yang mau mengulangi pekerjaan kita itu. Nah, jadi kalau kita nggak akurat, ketika diulangi, ternyata hasilnya nggak sama dengan hasil kita. Artinya apa? Artinya berarti
data kita itu tidak akurat, ya, karena ketika diulangi tidak menghasilkan hasil yang sama, ya. Jadi makanya harus akurat. Nah, saya ingat dulu pembimbing saya, ya, pembimbing saya selalu bilang, ketika kamu eksperimen, pastikan kamu mencatat dengan detail bagaimana proses kamu melakukan eksperimen. Nah, jadi makanya dulu tuh buku lab saya itu terkenal tuh di adik-adik kelas saya. Kalau buku lab saya itu buku lab yang paling rapi dan paling lengkap. Nah, jadi biasanya kalau adik kelas saya baca itu buku lab, nah mereka bisa mengulangi apa yang saya kerjakan. Karena saya sampai berapa menit saya ngerjakan ini pun saya tulis di situ. Makanya buku lab saya itu cepat habis. Biasanya dalam sebulan habis, saya ganti. Dalam sebulan ganti. Nah, jadi makanya kalau adik-adik kelas saya suka baca buku lab saya. Nah, ya. Kenapa? Karena berusaha akurat. Nah, berarti nanti apa yang ada di buku lab itu kan bisa kita tulis di manuskrip kita. Jadi secara akurat kita tulis bagaimana kita melakukan eksperimen kita. Ya, nah itu etika. Kenapa? Jangan ditutup-tutupi. Kenapa? Misalnya kita takut orang lain mengulangi karena ternyata ada kita melakukan manipulasi. Nah, ya kan? Ada kan beberapa orang melakukan manipulasi sehingga ada beberapa step dalam penelitian mereka ditutupi. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu melanggar etika. Nah, makanya di sini a paper should contain sufficient details and reference to permit others to replicate the work. Nah, jadi memang kita harus mengizinkan orang mengulangi. Nah, caranya mengizinkan bagaimana ya? Berarti sufficient detail. Dengan akurat kita nyatakan apa yang kita kerjakan. Jangan ada yang ditutupi. Ya. Oke. Nah, makanya di sini fraudulent or knowingly inaccurate statement constitute unethical behavior and are unacceptable. Nah, jadi nggak boleh kita memberikan statement yang tidak akurat. Ya, jadi harus statement yang akurat. Oke. Nah, baru di sini originality and acknowledgement of sources. Nah, ini berarti di sini reference kita harus lengkap, ya. Jangan ada yang ketinggalan. Nah, kalau ada yang ketinggalan, kita bisa dianggap plagiat, ya. Makanya di sini the author should ensure that they have written entirely original works. And if the author have used the work or words of other, jadi tidak hanya work, ya, tapi word of others, that this has been appropriately cited or quoted and permission has been obtained where necessarily. Jadi boleh kita paraphrase pekerjaan orang, tetapi kita harus bikin acknowledgement-nya, harus bikin citasinya bahwa kita mengambil statement ini dari paper orang lain. Nah, kalau kita nggak bikin, berarti kita plagiat. Ya, oke. Nah, baru tuh di sini proper acknowledgement of others must always be given. Authors should cite publication that have influenced the reported work and give the work appropriate context with larger scholarly record. Artinya kalau kita dapat ide pun, nah, ide penelitian kita itu dapat dari paper seseorang, nah, kita harus citasi, harus kita nyatakan di introduksi, di pendahuluan bahwa kita memulai paper ini dari pekerjaan ini, nah, tapi kita melakukan modifikasi di sini-sini, nah, sehingga jelas bahwa ide kita itu dari paper yang satu lagi, dari paper yang lain. Nah, harus kita lakukan proper acknowledgement. Ya. Nah, juga misalnya contohnya kita ada melakukan diskusi dengan orang lain. Nah, baru ada melakukan surat menyurat mengenai data dalam paper kita. Nah, kita harus acknowledge juga. Ya. Nah, jadi must not be used or reported without explicit written permission from the source. Jadi kita harus bilang ke orang tersebut, oke, diskusi kita ini akan saya masukkan ke dalam manuskrip saya mau permisi, boleh nggak?
Nah, nantinya mungkin kalau disetujui, kita bisa buat di acknowledgement bahwa kita menghargai diskusi dengan ini gitu. Ya. Jadi nggak bisa sembarangan kita buat paper ya, karena ternyata banyak peraturan-peraturan yang harus kita ikuti. Nah, seringkali kesalahan dari orang-orang Indonesia, ya peneliti-peneliti Indonesia adalah tidak membaca author guidance ini. Jadi mereka nggak ngerti kalau ada beberapa etika dalam berpublikasi yang harus mereka pahami, gitu ya. Nah, di sini disebutkan plagiarism takes many form, from passing off another's paper as the author's own paper, to copying or paraphrasing substantial part of another's paper without attribution, to claiming results from research conducted by others. Plagiarism in all its form constitute unethical behavior and is unacceptable. Ya, berarti artinya di sini tidak hanya copy paste plagiarism, ya. Kita paraphrase pekerjaan orang tanpa kita nyatakan itu dari paper mana, itu udah plagiarism. Ya. Atau kita menyatakan hasil kita itu kita yang mendapatkan, padahal itu orang lain yang mendapatkan, itu plagiarism. Ya. Nah, jadi itu sanksinya kalau di dunia akademik sangat-sangat parah ya. Nah, jadi kalau ketahuan kita plagiat, otomatis ya kita bisa kena sanksi. Oke, makanya kalau kalian nanti menulis skripsi ada Turnitin. Nah, Turnitin itu apa? Turnitin itu mencek apakah memang kata-kata di skripsi kalian itu kalian yang tulis sendiri atau kalian copy paste dari orang lain. Nah, dari situ ketahuan nanti, ya. Nah, jadi di sini kalau kalian lihat dengan menulis paper itu ada etika yang harus kita pelajari, ya. Nah, baru di sini ada multiple redundant or concurrent publication. Nah, ini saya sudah jelaskan ya 2 minggu yang lalu. Kalau misalnya kita punya paper, nggak boleh secara bersamaan kita kirim ke 2 jurnal. Gimana kalau diterima di dua-dua? Kan otomatis berarti terbit di dua-dua. Nggak boleh. Makanya ketika kita mengirim jurnal, cukup kita kirim ke 1 jurnal. Nah, kalau sudah ditolak, bisa kita coba jurnal lain. Ya, kenapa? Karena di sini disebutkan bahwa an author should not in general publish manuscript describing essentially the same research in more than one journal of primary publication. Nah, jadi nggak boleh ya. Nah, topiknya sama, kita buat di 2 jurnal, nggak boleh sebenarnya. Nah, itu unethical behavior and is unacceptable. Nah, ada kejadian kan, kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu, Rektor USU, ya kan, kejadian kalau mempublish pekerjaan yang sama di 2 paper. Nah, mungkin satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris dia buat. Nah, itu tetap aja nggak boleh. Nah, itu unethical ya. Nah, makanya di situ nggak boleh. Nah, atau misalnya ada publish lecture atau academic thesis. Nah, itu nggak boleh di jurnal, dipublish lagi di jurnal, ya kan? Nah, ini yang perlu kalian ketahui juga nantinya, mana tahu kalian S2 gitu kan, nah, kalian melakukan penelitian, terus kalian harus menulis publikasi. Nah, secara tidak langsung, nah ini latihan untuk kalian ya kan, untuk mengetahui ada beberapa informasi yang perlu kalian ketahui sebelum memasukkan jurnal. Nah, baru di sini ada confidentiality. Nah, confidentiality berarti ada beberapa hal yang kalian harus rahasiakan. Nah, contohnya misalnya kalian tidak akan tahu siapa yang mereview paper kalian. Nah, atau kalian tidak boleh menghubungi orang yang mereview paper kalian. Nah, makanya ada beberapa hal yang dilakukan secara rahasia.
ya. Proses reviewer jurnal kalian itu, ya, kalau kalian memasukkan jurnal akan dilakukan secara rahasia. Nah, lalu ada di sini authorship of the paper. Nah, authorship of the paper ini berarti siapa aja yang boleh jadi co-author. Ya kan? Nah, di sini disebutkan bahwa tidak boleh orang yang tidak ada kontribusinya jadi co-author. Nah, ini juga yang sering terjadi di negara tercinta kita ya. Nah, dosen senior, nah, misalnya butuh paper, nah yuk masukkanlah namaku ke papermu itu. Nah, kata beliau ya ke dosen-dosen muda. Biar apa? Biar selamat ya kan, boleh. Biar ada paper karena misalnya ada beberapa hal yang wajib dilakukan dosen ya. Jadi kalau nggak ada paper mungkin ada sanksi-sanksi akademik ya. Nah, sebenarnya seperti itu nggak boleh karena di sini disebutkan bahwa setiap co-author itu ya kan harus ada kontribusinya. Bahkan di sini disebutkan kalau misalnya hanya melakukan editing bahasa itu nggak boleh jadi co-author. Nah, jadi kalau dia hanya editing bahasa, dia cukup di acknowledgement section. Ya, jadi itu kerasnya di sini kalau mau kita ikutin ya sangat-sangat berat ya. Berarti kan tidak sembarangan orang bisa masuk jadi co-author. Nah, oke. Nah, baru di sini ada disebut the use of AI. AI itu apa? AI. AI itu apa? Ada yang tahu AI? Apa kepanjangan AI? Artificial intelligence. Artificial intelligence. Nah, di sini disebutkan bagaimana kalau kita menggunakan AI dalam hal penulisan. Nah, contohnya Google Translate. Google Translate itu AI enggak? Google Translate. AI enggak itu? Menurut kalian AI enggak? Google Translate. Iya, Mem. Nah, Google Translate itu AI ya. Nah, karena kan Google AI itu kan artinya mereka dibangun database ya kan sehingga dia mampu kata apapun yang kita masukkan ke situ dia tahu artinya. Kan itu Google Translate kan. Kalau kalian copy paste apa aja pasti bisa kita terjemahkan gitu ya. Nah, di sini ada peraturannya boleh pakai AI dalam menulis, tetapi disebutkan kita tetap harus carefully review and edit the result. Nah, kalian pernah coba nggak translate sesuatu pakai Google Translate? Pernah nggak hasilnya aneh? Pernah, Mem. Pernah kan? Hasilnya aneh kan? Jadi boleh kalian pakai, tapi sesudah kalian pakai, kalian harus edit lagi. Membantu kali kan sebenarnya Google Translate itu kan. Kalian nggak perlu capek-capek cari kamus apa segala. Tapi sesudah itu kalian harus edit lagi. Makanya di sini disebut bahwa boleh digunakan, tetapi sesudah digunakan harus direview dan diedit lagi. Dan yang selanjutnya kita harus sebutkan AI apa yang kita pakai. Apakah kita pakai Google Translate? Apakah kita pakai Grammarly? Kalian pernah dengar Grammarly kan? Pernah dengar nggak Grammarly? Grammarly itu AI nggak? Hah? Pernah dengar kan Grammarly? Nah, Grammarly itu biasanya software yang kita pakai ya, sehingga dia bisa mendetek dalam tulisan kita itu apakah ada salah eja, apakah ada salah grammarnya, sehingga kita bisa perbaiki gitu ya. Nah, sekarang sebenarnya tanpa Grammarly pun di Word sebenarnya ada juga seperti itu. Di Word itu ada namanya editor, ya kan? Dari editor itu kita bisa tahu
apakah cara kita menulis itu sudah benar atau tidak, ya. Nah, jadi boleh digunakan, tapi di sini harus kita review. Nah, sesudah itu harus kita edit hasilnya. Nah, kenapa? Karena di sini AI can generate authoritative sounding output that can be incorrect, incomplete, or bias. Ya, nah jadi nanti jadinya hasilnya tulisannya itu tidak tepat ya karena kita memakai bahasa si AI ini. Nah jadi makanya di sini kita harus carefully review and edit. Nah lalu authors should disclose in their manuscript use of AI and AI-assisted technology and a statement will appear in the publishing work. Nah, artinya kita harus sebutkan kalau kita pakai Grammarly, kalau kita pakai Google Translate, nggak boleh kita tutup-tutupi. Harus kita sebutkan dalam manuskrip kita. Nah, itu bagian dari etika menulis. Jadi nggak boleh ada yang ditutup-tutupi ya. Nah, nggak boleh. Jadi kita pikir nanti kalau aku bilang aku pakai AI ini jangan-jangan ditolak paperku ini. Ya, nggak juga, nggak seperti itu ya. Nah, asalkan kita sebutkan itu harus ya, harus kita sebutkan. Nah, baru di sini ada hazard and human or animal subject. Nah, jadi ada beberapa penelitian itu menggunakan bahan-bahan berbahaya ya. Seperti penelitian misalnya menggunakan bahan-bahan yang mengandung yang bisa menyebabkan kanker atau bisa beracun ya kan. Nah, biasanya kalau kita bekerja dengan bahan-bahan berbahaya itu yang misalnya unusual hazard ya, bukan bahan-bahan berbahaya biasa. Pasti kalau bahan kimia dia bahaya, tapi ada bahan-bahan yang dia nggak wajar bahayanya gitu ya, yang lebih bahayanya. Contohnya seperti virus. Nah, virus bahaya kan? Apalagi virus-virus yang menular ya. Nah, itu harus kalian sebutkan di manuskrip itu bahwa kalian sudah mendapatkan persetujuan ya meneliti memakai bahan-bahan berbahaya seperti virus ya. Nah, makanya banyak kejadian kan penelitian ini seringkali mereka nggak sadar bahan berbahaya, akhirnya ya kayak kita 3 tahun di rumah. Nah, itu kan karena penelitian orang yang keluar dari lab sebenarnya ya. Nah, artinya berarti kita harus hati-hati. Nah, makanya ada satu penelitian namanya gain of function research. Nah, gain of function research ini penelitian tentang virus-virus yang berbahaya. Mereka modifikasi, mereka bilang tujuannya untuk mendapatkan vaksin. Nah, penelitian gain of function itu sudah dilarang sekarang. Kenapa? Karena berbahaya, ya, berbahaya. Oke. Nah, jadi makanya di sini kalau pekerjaan kita involve chemical atau virus, itu harus kita nyatakan dalam manuskrip kita bahwa kita menggunakan bahan berbahaya. Ya. Nah, ada lagi misalnya penelitian kita menggunakan manusia. Contohnya apa? Contohnya obat, vaksin ya. Nah, penelitian obat, vaksin itu kan menggunakan manusia kan. Misalnya kita penelitian awalnya kita berhasil membuat obat. Nah, tapi bagaimana kita tahu obat kita itu memang berfungsi apa enggak kalau enggak kita tes ke manusia, ya kan? Yang berarti ada human subject-nya. Nah, ketika kita melakukan human subject ya, ada manusia sebagai kayak kelinci percobaan gitu ya. Nah, itu banyak surat-surat atau izin-izin yang harus kita buat. Nah, jadi kalau kita mau publish pekerjaan itu, manuskrip itu, berarti kita harus juga nyatakan kita harus upload juga dalam surat-suratnya bahwa kita sudah meminta izin untuk melakukan penelitian pada manusia. Nah, makanya
Kalau kalian kalau kalian lihat obat nggak pernah murah kan, mahal ya obat. Giliran kita ada obat murah, tahu-tahu ada bahan yang bikin sakit ginjal. Nah, ya. Nah, jadi makanya kenapa obat mahal? Pertama karena kalau kalian lihat di sini penelitiannya aja ribet. Ya, buat obatnya. Nah, sesudah buat obatnya harus lagi diuji coba ke manusia. Nah, sebelum diuji coba ke manusia harus diuji coba ke hewan dulu, ya kan? Nah, semuanya ini ada surat-surat yang harus kita buat, ya, harus ada izin, ya. Nah, ini makanya di sini disebutkan kalau kita melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan hewan atau manusia, dia harus mengikuti deklarasi Helsinki, ya, namanya Declaration of Helsinki. Nah, ini dia ada peraturan-peraturan bagaimana syaratnya ketika kita melakukan penelitian dengan menggunakan hewan atau manusia, ya. Oke, nah jadi ini etika juga, ya. Karena banyak sekarang penelitian yang kalau kalian misalnya baca ya di Cina gitu misalnya, nah seringkali sebenarnya kalau di Cina itu penelitiannya tidak mengikuti etika ya. Nah, pernah mereka melakukan penelitian misalnya mereka menggabungkan DNA manusia dengan DNA monyet. Kalau misalnya penelitian-penelitian kayak gitu tidak dibatasi, bagaimana itu? Ya kan? Nah, jadi makanya ada namanya deklarasi Helsinki yang berarti ada peraturan-peraturan yang ketat kalau kita mau penelitian menggunakan hewan atau manusia. Ya. Gimana pun pasti harus ada penelitian seperti itu karena ya seperti kayak kita penelitian vaksin, penelitian obat gitu kan, harus diuji cobakan ke manusia. Nah, tapi ya seperti ini harus ada prosesnya, metodenya, ya. Nah, contohnya ini. Kalian tahu kan penyakit AIDS ya? Nah, penyakit AIDS itu kan mungkin mulai munculnya tahun 70, tahun 80-an gitu ya. Dulu begitu kena AIDS, rata-rata orang langsung meninggal ya. Karena belum tahu obatnya. Nah, tapi sekarang sudah ada istilahnya obatnya namanya ARV. Nah, jadi begitu ada orang yang kena AIDS ya. Nah, biasanya makan obat itu. Nah, setelah 3 bulan itu ada perkembangan. Nah, nanti sampai pada tahap AIDS-nya itu tidak terdeteksi. Nah, jadi sekarang dulu kalau AIDS itu hukuman mati, ya kan? Kalau udah kena itu seperti nggak ada obat. Sekarang sudah ada obatnya, ya. Nah, itu kita terima kasih ya ke orang-orang yang melakukan penelitian. Dan tentunya terima kasih untuk orang-orang yang mau jadi human subject. Karena pasti itu kan diuji cobakan ke manusia. Ya, jadi dulu kita kalau tahu tahun 80-an, kalian belum lahir ya. Tahun 80-an kalau ada AIDS namanya, wah orang udah ketakutan gitu ya. Tapi kalau sekarang bahkan BPJS ada mengcover obat AIDS ini. Ya, nah jadi tapi pasti itu melalui penelitian yang panjang dan mengikuti deklarasi Helsinki ini, ya. Nah, jadi ini kalau kalian lihat memang sebenarnya etika inilah yang harus kalian juga perhatikan ketika kalian melakukan penelitian ya. Nah, jangan sampai maksudnya karena kalian berambisi mau mengetahui macam-macam sampai kalian tidak memperhitungkan etika ya. Nah, contohnya itu ya gain of function research itu ya karena ambisi mereka ya sampai akhirnya kita 3 tahun ya 3 tahun kita di rumah ya gara-gara penelitian yang keluar dari lab. Oke. Nah, oke. Sekarang kita lanjut lagi ya. Jadi itu tadi etika dalam melakukan
penulisan manuskrip. Oke. Nah, sekarang ini ada juga peraturan lain yang perlu kita ketahui. Nah, ada disebut Declaration of Competing Interest. Oke, saya minta Indah, coba Indah baca ini, Indah. Baik, ma'am. Declaration of Competing Interest. Corresponding authors on behalf of all the authors of a submission must disclose any financial and personal relationship with other people or organization that could inappropriately influence, bias their work. Example of potential conflict of interest include employment, consultancy, stock ownership, honoraria, paid expert testimony, patent application or registration, and grants or other funding. All authors, including those without competing interests to declare, should provide the relevant information to the corresponding author, which where relevant may specify they have nothing to declare. Corresponding authors should then use this tool to create a shared statement on and upload to the submission system at the attached file step. Please do not convert the doc template to another file type. Author signature are not required. Oke. Nah, jadi di sini ada lagi peraturan yang perlu diketahui. Misalnya contohnya ternyata kalian meneliti didanai oleh salah satu perusahaan. Nah, kan sering gitu kan? Misalnya kita melakukan penelitian didanai oleh satu company gitu ya. Nah, kita harus bikin surat ya, tulis surat yang menyatakan walaupun kita didanai oleh company tersebut tidak membuat kita misalnya subjektif dalam menilai ya. Nah, jadi penelitian kita tidak menjadi subjektif ya. Nah, biasanya itu kalau di kimia itu seringkali misalnya penelitiannya didanai misalnya oleh perusahaan farmasi gitu misalnya. Nah, jadi walaupun misalnya penelitian kita didanai oleh perusahaan farmasi tersebut, nah kita harus buat bahwa tidak menyebabkan kita terlalu misalnya mendukung apapun yang si perusahaan farmasi itu sebutkan. Nah, makanya di sini ada Declaration of Competing Interest ya. Oke. Nah, ini kita coba baca author contribution. Ya, coba saya minta Hotman Saragina Pitupulo. Coba baca itu. Author contribution. For transparency, we encourage author to submit an author statement file outlining their individual contribution to the paper using the relevant CR edit rules. Conceptualization, data curation, formal analysis, funding acquisition, investigation, methodology, project administration, resource, software, supervision, validation, visualization, prose or writing, original draft, writing review, and editing. Authorship statement should be formatted with the names of author first and credit roles following. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa ketika kita menentukan siapa aja yang menjadi co-author, dia harus mengikuti credit roles ini. Artinya hanya orang-orang yang pertama membuat konsepnya. Atau misalnya orang-orang yang melakukan pengambilan data dan data analisis. Atau misalnya kalau ada orang yang
melakukan funding acquisition. Jadi misalnya menang grant proposalnya dan grant proposal itu yang membiayai penelitiannya, nah orang tersebut harus ada di co-author. Dan selanjutnya yang melakukan investigasi, yang melakukan penelitian, ya, yang mendapatkan data. Baru ada yang menulis original draft-nya, bukan hanya bahasa ya, tapi original draft. Nah, contohnya nantilah. Kalian nanti, kalau sekarang belum ada kalian yang ikut penelitian dosen ya. Udah ada belum? Belum ada ya. Nah, nanti tapi kan pasti ada kalian bakal ikut penelitian dosen. Nah, ketika kalian mengikuti penelitian dosen kan, dosen tersebut yang akan membiayai penelitian. Ya, berarti dosen tersebut akan muncul namanya di paper yang akan kalian masukkan. Nah, nama kalian pun akan muncul. Kenapa? Karena kalian yang bekerja di lab pertama. Nah, sesudah kalian bekerja di lab, berarti kan data yang akan disajikan di manuskrip, nah, kalian yang mendapatkannya. Berarti nama kalian akan muncul. Nah, baru berikutnya, misalnya ada teman kalian yang melakukan analisa data. Nah, walaupun dia melakukan analisa data, berarti tetap nama dia juga akan muncul. Karena di sini disebutkan bahwa yang melakukan data curation, formal analysis, nah, dia akan dimasukkan ke dalam co-author-nya. Nah, jadi di sini tidak sembarangan. Biasanya makanya ketika memasukkan manuskrip itu dituliskan si author yang ini melakukan ini. Author yang ini melakukan ini. Jadi disebutkan dengan jelas kontribusi dari tiap-tiap penulis ya. Oke. Nah, baru di sini ada ditulis role of funding source ya, role of funding source. Coba Ali Hamzah. Ali Hamzah tadi udah baca belum? Ali Hamzah Lubis. Udah baca belum? Belum. Belum, Ma'am. Ya, bisa baca nggak ini? Role of funding source. Baik, Ma'am. You are requested to identify who provided financial support for the conduct of the research and or preparation of the article and to briefly describe the role of the sponsors, if any, in study designs, in the collection, analysis, and interpretation of data, in the writing of the report, and in the decisions to submit the article for publication. If the funding source had no such involvement, it is recommended to state this. Oke, nah jadi di sini disebutkan kalau misalnya ada yang membiayai penelitian kita, nah kita harus sebutkan misalnya dalam desain penelitiannya, dalam pengambilan data, ya apakah si yang mendanai itu ada involvement-nya. Berarti apakah dia ikut campur dalam penelitian kita, ya, supaya apa? Supaya diketahui apakah memang penelitian kita ini objektif atau tidak. Jadi kalau misalnya si penyandang dana ikut campur, nah berarti kan penelitian kita itu tidak lagi objektif ya, sudah subjektif karena mengikuti apa yang dimaui oleh si penyandang dana. Nah, jadi perlu kita sebutkan bagaimana role dari fundingnya, apakah ada ikut campur atau hanya sekedar menyediakan dana. Oke. Nah, yang terakhir kita coba baca open access ini. Nah, ini baca dua orang. Bagian yang ini dibaca oleh Sylvia. Sylvia bisa baca yang ini bagian pertama. Nah, bagian kedua nanti dibaca oleh Vira. Nah, Vira Yunita. Bisa ya?
Sylvia coba baca bagian pertama. Sylvia. Sylvia Rus. Bisa Sylvia? Sylvia? Berarti Sylvia tidak ini ya? Dinyalakan Zoom baru ditinggalkan ya Sylvia ya? Sylvia. Oke, Sylvia bisa baca ini? Bisa Sylvia? Coba dibaca ini. Yang udah saya... Saya, Bu. Hah? Saya, Bu. Ya. Terus kan? Open. Bentar ya, Ibu. Ya. Open access. Please visit our open access page for more information. Elsevier Researcher Academy. Elsevier Academy is a free learning platform designed to support early and mixed career researchers throughout their journey. The lab environment and Research Academy offers several interactive models, webinars, downloadable units, and search. Webinar download units and results to gain a crowd of process of writing over research and going through peer review. Feel free to use this free resource to improve your submission and navigate the publication process with easy. Oke, nah Vira baca yang ini, yang selanjutnya. Language use and editing service. Please write your text in good English. American or British use is accepted, but not a mixture of this. Authors who fill their English language manuscript may require editing to eliminate possible grammatical or spelling errors and to confirm to correct scientific English may wish to use the English language editing service available from Elsevier's author service. Oke, makasih ya Sylvia dan Vira. Nah, ini jadi di sini ini nyatakan bahwa si Elsevier ini ada tempat untuk misalnya peneliti-peneliti muda untuk berdiskusi ya, untuk mempelajari bagaimana mempublish jurnal dengan baik. Nah, baru di sini kalau untuk tulisan nggak boleh gabungan antara bahasa Inggris Amerika dengan British. Jadi kalau kamu pakai bahasa Inggris Amerika dari awal sampai akhir harus bahasa Inggris Amerika. Atau kalau mau pakai British dari awal sampai akhir harus British. Ya, karena ada beberapa penggunaan bahasa itu berbeda dari Amerika ataupun British ya. Nah, jadi di sini berarti artinya apa? Harus kita konsisten ya, konsisten. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, minggu depan berarti kita sudah luring ya. Nah, sudah luring. Nah, ini Adri
jangan lupa sediakan InFocus ya. Ruangannya di mana? Sudah tahu minggu depan di mana ruangannya? Siapa sekarang komting? Adri bukan? Iya Bu. Belum saya Belum cek tahu. mem. Belum cek. Oke. Nah, tapi minggu depan jangan lupa ya, jangan lupa InFocus ya. Nah, dan juga info ke saya di mana ruangannya ya, biar saya bisa biar kita bisa bertemu secara luring. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, sampai jumpa minggu depan ya. Mudah-mudahan nanti kita 3 minggu ini kita berdiskusi tentang bagaimana kita memasukkan manuskrip ya, bagaimana kita submit manuskrip, peraturan-peraturan apa ya. Memang kesannya seperti kayak terlalu teoritikal ya, tapi saya rasa nantinya pasti berguna untuk kalian ya, berguna begitu kalian nanti harus memasukkan manuskrip, paling enggak dengan kita belajar ini nanti paling enggak ada beberapa hal yang mudah-mudahan tertinggal di memori kalian ya. Jadi ketika harus memasukkan manuskrip tidak ada kendala. Oke, ya udah. Kalau begitu sampai jumpa minggu depan. Bye.